Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video YouTube QR Channel. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang contoh seleksi P3K teknis untuk jabatan penata layanan operasional part yang ketiga atau bagian yang ketiga. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yaitu part yang kedua. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi Anda yang baru bergabung dengan video ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal 16. Anda menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kesalahan dalam pencatatan dokumen layanan yang menyebabkan keterlambatan. Setelah ditelusuri, kesalahan ini berasal dari kurangnya koordinasi antar bagian operasional. Langkah apa yang paling tepat untuk mencegah terulangnya masalah serupa? Pilihannya A. Membangun sistem dokumentasi digital terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh bagian operasional, sehingga setiap perubahan atau pembaharuan data dapat terlihat oleh semua pihak yang terkait. B. Mengadakan pelatihan rutin tentang pentingnya koordinasi antar bagian operasional serta memperkenalkan prosedur baru untuk pengecekan data sebelum pencatatan. C. Membentuk tim kerja khusus yang bertugas untuk memastikan akurasi data sebelum diterima oleh bagian lain dan melakukan pengecekan secara berkala terhadap dokumen layanan. D. Menerapkan audit internal yang berfokus pada akurasi dan kesesuaian data dalam sistem, serta memberikan sanksi atau penghargaan kepada staf berdasarkan ketepatan data. E. Melakukan diskusi evaluasi dengan seluruh staf operasional untuk memahami penyebab kesalahan, kemudian menetapkan standar operasional prosedur atau SOP baru untuk pencatatan dokumen. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan tersebut. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 ini? Jawaban yang tepat adalah pada poin D, yaitu menerapkan audit internal yang berfokus pada akurasi dan kesesuaian data dalam sistem serta memberikan sanksi atau penghargaan kepada staf berdasarkan ketepatan data. Soal 17. Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan masyarakat terkait keterlambatan pelayanan meningkat, dan Anda ditugaskan untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa penyebab utama adalah proses distribusi tugas yang tidak merata. Apa solusi terbaik untuk memastikan distribusi tugas lebih efisien? A. Mengimplementasikan sistem otomatisasi penjadwalan tugas yang dapat mengidentifikasi beban kerja setiap pegawai dan mendistribusikannya secara adil untuk mencegah kelebihan beban pada individu tertentu. B. Membuat rotasi kerja reguler di mana setiap pegawai bergantian menangani jenis layanan yang berbeda untuk mencegah kebosanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. C. Mengadakan pelatihan manajemen waktu bagi pegawai agar mereka dapat mengatur tugas masing-masing secara lebih efektif, terutama saat menghadapi volume pekerjaan yang tinggi. D. Menetapkan evaluasi mingguan untuk memantau perkembangan dan distribusi tugas pada setiap bagian, serta menyesuaikan alokasi sumber daya bila diperlukan. E. Mengembangkan program pelatihan khusus, yaitu membantu pegawai memahami tanggung jawab dan prosedur kerja antar bagian sehingga dapat saling membantu ketika beban kerja meningkat. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan soal 17 ini.
manakah jawaban yang paling tepat dalam soal ini? Jadi jawabannya adalah A. Mengimplementasikan sistem otomatisasi penjadwalan tugas yang dapat mengidentifikasi beban kerja setiap pegawai dan mendistribusikannya secara adil untuk mencegah kelebihan beban pada individu tertentu. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah pada poin A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 18. Pada suatu kesempatan, Anda menerima pengaduan bahwa beberapa petugas operasional menunjukkan sikap kurang ramah dalam melayani masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Anda. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah ini dengan efektif? A. Mengadakan pelatihan komunikasi yang difokuskan pada layanan prima dan sikap empatik bagi petugas operasional agar mereka mampu menangani masyarakat dengan lebih baik. B. Melakukan survei internal untuk memahami alasan ketidakramahan tersebut, kemudian menyesuaikan strategi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal petugas. C. Mengadopsi sistem penilaian kinerja berbasis umpan balik masyarakat yang memberikan penghargaan bagi petugas yang menunjukkan sikap ramah dan membantu. D. Menugaskan pengawas lapangan untuk memantau interaksi petugas dengan masyarakat secara langsung, serta memberikan pembinaan atau koreksi jika ditemukan perilaku kurang ramah. E. Menyediakan sesi bimbingan individual bagi petugas yang sering mendapatkan keluhan untuk memahami masalah pribadi atau profesional yang mungkin mempengaruhi sikap mereka dalam bekerja. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 ini? Silakan teman-teman bisa menjawabnya. Ya, benar sekali. Jawaban yang paling tepat itu adalah pada poin C, yaitu mengadopsi sistem penilaian kinerja berbasis umpan balik masyarakat yang memberikan penghargaan bagi petugas yang menunjukkan sikap ramah dan membantu. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal 19. Anda mendapatkan laporan bahwa beberapa perangkat teknologi yang digunakan untuk pelayanan operasional sering mengalami kerusakan yang menghambat kelancaran proses layanan. Apakah langkah terbaik yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini? A. Mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin peralatan teknologi serta meningkatkan jumlah teknisi yang siap menangani kerusakan perangkat secara tepat. B. Menyusun rencana peremajaan perangkat secara bertahap berdasarkan prioritas, dimulai dengan perangkat yang paling sering rusak atau digunakan. C. Menyediakan pelatihan teknis dasar bagi petugas operasional agar mereka dapat mengatasi masalah sederhana pada perangkat tanpa harus menunggu teknisi. D. Menerapkan sistem pelaporan gangguan perangkat teknologi yang terintegrasi dan langsung memberikan notifikasi kepada tim teknis agar respon lebih cepat. E. Menggandeng vendor perangkat untuk menyediakan kontrak perawatan berkala yang memastikan setiap perangkat selalu dalam kondisi siap pakai. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan nomor 19 ini. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat pada soal ini? Baik, jawaban yang paling tepat itu adalah pada poin A, yaitu mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin peralatan teknologi serta meningkatkan jumlah teknisi yang siap menangani kerusakan perangkat secara cepat. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut dengan soal yang ke-20. Anda bertanggung jawab atas layanan
pengelolaan arsip di kantor dan banyak pegawai mengalami kesulitan dalam mencari dokumen yang diperlukan karena sistem penataan arsip yang tidak terstruktur. Apa tindakan yang paling tepat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip? A. Membuat sistem pengarsipan digital yang terorganisir dengan baik dan memungkinkan akses cepat melalui mesin pencari khusus yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai. B. Menyusun SOP baru untuk penataan arsip fisik, di mana setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan kategori dan diatur secara alfabetis atau berdasarkan tanggal. C. Mengadakan pelatihan khusus pengelolaan arsip bagi pegawai sehingga mereka memahami cara menata dan mencari dokumen dengan lebih efisien. D. Menerapkan sistem pemantauan otomatis yang dapat melacak keberadaan dokumen dan meningkatkan pegawai bila arsip tidak disimpan kembali dengan benar. E. Mengkaji ulang kebijakan pengelolaan arsip di kantor dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah pencarian serta menjaga kerahasiaan dokumen. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan nomor 20 ini. Kira-kira manakah jawaban yang paling tepat pada soal ini? Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yaitu B. Menyusun SOP baru untuk penataan arsip fisik di mana setiap dokumen diklasifikasikan berdasarkan kategori dan diatur secara alfabetis atau berdasarkan tanggal. Jadi jawaban yang tepat adalah yaitu huruf B.